Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah masih dalam program Narasehat, Narasi Kesehatan. Aziz sekarang ada di kawasan Budaya Citayu, Kota Pekalongan. Coba Aziz mau mencari tentunya masyarakat yang berada di sini. Nanti kita tanya-tanya tentang topik ataupun episode kali ini perihal kesehatan mental terhadap anak. Nah, di sana kayaknya ada mahasiswa yang lagi nyantai-nyantai di pemirsa. Coba kita temuin ya. Halo, Kak, boleh kenalan? Oh, boleh. Dengan kakak siapa? Adina. Adina, biasa dipanggil? Dina. Dina. Oke, Kak Dina di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Lagi nunggu teman sih. Nunggu teman aja ya, Kak ya. Nggak nunggu aku nih, Kak, di pelaminan. Hai. Oke ya, Din. Tapi di sini Kak Aziz lagi ngebahas perihal topik kesehatan mental. Kesehatan mental kan biasanya dikenal sama remaja ataupun orang dewasa. Namun ternyata kesehatan mental anak-anak ini juga perlu loh ya. Kamu tahu nggak sih pengertian dari kesehatan mental itu apa? Ini kesehatan mental itu yang gangguan dari dalam diri seseorang gitu ya, yang hubungan dengan psikis gitu ya. Tapi kalau menurut Dina sendiri, Dina termasuk atau terkategori gangguan mental enggak? Alhamdulillah masih waras ya Din ya. Lancar ya, percintaan lancar, pendidikan lancar ya. Semoga nanti pekerjaan lancar ya Din. Amin. Jadi kita jadi orang kaya raya. Amin. Oke Din, kemudian kita lanjut ya. Tadi kan kata Dinda kalau memang kita berbicara tentang kesehatan mental terhadap anak itu adalah segala sesuatu yang berhubungan sama psikis gitu kan ya. Nah, menurut Dinda nih, faktor apa saja sih yang menyebabkan gitu kesehatan mental terhadap anak itu terganggu? Kalau dari sudut pandang Dina? Kalau untuk anak sendiri mungkin dari orang tua ya. Orang tua, terus lingkungan, pertemanan. Itu sih mungkin. Gitu ya, keturunan ya. Tidak keturutan. Oh, iya. Dina iya mulu aja. Anaknya mau apa tapi nggak keturutan. Nggak keturutan itu bisa terganggu gitu ya, stres, kemudian stroke, kemudian meninggal dunia. Loh jangan dong ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang faktornya ternyata banyak banget ya Din ya. Tapi kalau kita melihat faktor-faktor tadi yang sudah disebutkan sama Dina di lingkungan Dina ataupun di sekeliling Dina, ada nggak sih yang terkena gitu anak-anak kesehatan mentalnya gara-gara faktor-faktor tersebut gitu? Ada sih mungkin kayak dari game juga ya mungkin ya. Game ya, dia kayak kecanduan gitu. Apa tuh yang terjadi di tetangga Dina waktu itu? Mungkin apa dia ngamuk apa gimana? Jadi lebih temperamen dan lebih kayak apa ya? Dia menganggap kalau misalnya temannya itu mungkin dari perperangan kayak gitu kan dia ngeri ya. Jadi in real life-nya nanti dia ngajakin perang sama temennya padahal dari kecanduan game itu tersendiri. Oke, Dina penasaran ya sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya ataupun psikolog perihal kesehatan mental terhadap anak ini bahayanya seperti apa? Penasaran? Iya, penasaran. Kalau penasaran, kita lihat bersama-sama kamera situ. Nanti kita nunjuk dan kita bilang bersama check it out. Oke? 3, 2, 1, check it out. Kita bahas kesehatan mental dulu ya, Mas ya. Untuk kesehatan mental ini ternyata bisa kita bahas dari segala segmen usia ya, dari dewasa, dari remaja, anak-anak. Nah sekarang ini kita bahas yang anak-anak karena ternyata anak-anak pun tidak lepas dari memiliki gangguan emosi gitu ya, memiliki gangguan kesehatan mental. Tidak cuma dewasa, apalagi remaja sekarang juga banyak. Ternyata anak-anak pun banyak yang kena gitu ya. Mereka juga ada beberapa perubahan perilaku dan itu juga mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, sama dengan kayak orang dewasa, dengan remaja pun sebenarnya sama, anak-anak pun bisa terkena. Jadi kita juga perlu hati-hati ya, tidak mentang-mentang anak-anak terus jadi kita seenaknya aja memperlakukan, dicuekin gitu ya, diabaikan. Enggak, mereka pun juga memiliki perasaan, mereka pun juga memiliki pikiran dan bisa menganalisa apa yang terjadi pada dirinya. Nah, ini faktornya juga ada banyak ya, banyak sebab ini yang terjadi. Kenapa sih anak-anak ini bisa mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya? Ternyata genetik pun ada gitu ya. Anak-anak yang memiliki orang tua yang mengalami gangguan jiwa atau mengalami gangguan kesehatan mental ini juga rentan kena gitu. Terus faktor lingkungan ini sangat besar ya pengaruhnya terhadap kesehatan mental anak-anak, terutama dalam lingkungan keluarga dan sekolah gitu ya.
di dalam keluarga ini bagaimana keluarga memperlakukan, bagaimana orang tua ini bersikap terhadap anak, pola asuh, bapak ibu yang mungkin setiap hari bertengkar gitu ya. Dan faktor sekolah ini juga banyak sekali pengaruhnya, terutama yang sekarang banyak terjadi nih kekerasan, bullying, perundungan gitu ya. Ternyata masih banyak di sekitar kita yang mengenai anak-anak tentang bullying ini gitu ya. Lalu faktor yang lain mungkin ada faktor trauma gitu ya, kehilangan orang tua, perceraian orang tua, musibah, bencana, dan lain sebagainya. Biasanya faktor-faktor itu yang paling mempengaruhi anak-anak mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau tanda-tanda anak itu mengalami gangguan kesehatan mental dan emosi ya, kita biasanya menyebutnya gangguan mental dan emosi ya. Biasanya ada perubahan perilaku gitu. Yang tadinya dia mungkin baik-baik saja, dia ceria anaknya gitu ya, bisa bergaul dan lain sebagainya, tiba-tiba dia jadi mengurung diri, jadi diem, jadi sering nangis gitu ya, atau marahnya bisa sampai meledak-ledak gitu ya. Ini kenapa? Ini pasti ada sesuatu sebab yang terjadi pada anak-anak tersebut gitu ya, yang tadinya perilakunya baik-baik saja, tiba-tiba ada yang berubah sekitar mungkin beberapa hari ini atau seminggu belakangan ini. Lalu tanda yang paling jelas biasanya itu akademiknya menurun gitu. Kalau anak-anak kan pasti sekolah ya, di dalam sekolah itu jadi dia nggak konsen untuk belajar, dia motivasinya jadi rendah, dan akibatnya dia juga turun nih untuk belajarnya, prestasi belajarnya turun. Bisa juga dia mogok sekolah. Biasanya anak-anak yang mengalami bullying ini atau perundungan ini banyak kasus dia jadi nggak mau sekolah, jadi menutup diri, nggak mau bicara. Nah, ini tanda-tanda, salah satu tanda-tanda anak yang mengalami gangguan mental emosional yang perlu kita waspadai. Kalau untuk jenis-jenis gangguan kesehatan mental dan emosional pada anak yang terjadi bisa ada berbagai macam ya, terutama untuk gangguan hiperaktif gitu ya. Ini kan gangguan emosi gitu ya, dia tidak bisa konsentrasi dalam belajar, dalam sekolah juga dia tidak bisa tenang. Ini anak berkebutuhan khusus. Lalu bisa juga ada gangguan autisme. Ini juga merupakan juga gangguan emosi yang dia sulit bersosialisasi, sulit berinteraksi terhadap lingkungan gitu ya. Bisa juga anak juga mengalami gangguan cemas ya. Cemasnya bisa berbagai macam sebabnya, bisa berbagai hal gitu ya. Bisa juga karena perundungan atau karena bullying, ini juga dia bisa menyebabkan cemas. Yang terjadi dalam dirinya ini macam-macam manifestasinya untuk cemas ini ya. Jadi dia mudah khawatir, jadi takut, menutup diri. Nah, ini sama sebenarnya kayak orang dewasa, kayak remaja juga, anak-anak juga bisa mengalami gangguan cemas nih. Gangguan cemas yang kemarin juga baru saja ada kasus gitu, anak-anak ngomongnya tuh gagap gitu ya. Si orang tua ini curiga kalau dia mengalami gangguan bicara. Anak umur 5 tahun. Begitu diajak komunikasi baik-baik saja, ternyata dia gagapnya karena cemas, karena situasi tertentu yang membuat dia takut. Nah, contohnya seperti itu. Terus gangguan lain juga depresi bisa juga terjadi pada anak-anak, tidak hanya pada remaja dan dewasa. Anak-anak juga bisa sedih, bisa kecewa, bisa menutup diri gitu ya. Dan gangguan-gangguan ini bisa menimbulkan gangguan fisik pada si anak itu, yang dia jadi gampang sakit kepala,
sakit perut. Anak-anak pun terjadi seperti itu gitu. Dia mengalami kecemasan di sekolah, terus dia mengalami sakit perut yang berkepanjangan. Diperiksa ke dokter, secara fisik dia baik-baik saja gitu ya. Ternyata dia ada mengalami gangguan cemas. Biasanya jenis-jenis tanda-tanda seperti itu yang bisa kita jumpai di keseharian kita. Halo buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak masih setia bersama kami, masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Pemirsa, untuk kali ini kan Aziz masih membahas ya perihal tentang kesehatan mental terhadap anak gitu kan. Kalau tadi kita sudah dijelaskan sama narasumber kita, sama psikolog atau Bu Citra gitu, bahwa ternyata kesehatan mental terhadap anak ini sangat penting sekali gitu ya. Kadang banyak orang yang belum concern terhadap hal itu, karena kesehatan mental terkenal itu mengindikasi ataupun terkena ke orang remaja ataupun orang dewasa. Namun ternyata kesehatan mental terhadap anak pun sangat penting. Nah, di samping Aziz sudah ada salah satu perempuan, wanita, calon ibu negara juga di rumah tangganya gitu kan ya. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo, dengan siapa ini? Aku Nazila. Nazila, luar biasa. Nazila anggun ya, kayak duta wisata ya. Nazila, kalau boleh tahu Nazila di sini lagi ngapain? Lagi nunggu teman. Lagi nunggu teman. Banyak ya teman sama teman saling menunggu ya. Lagi nggak nunggu pacar gitu. Enggak ya? LDR. Oh, lagi LDR. Malah curhat ya pemirsa ya. Berarti bisa selingkuh ya, Nas? Mungkin bisa. Pacar lo nonton gitu, jadi nggak jadi selingkuh ya. Oke, kita skip dulu gitu kan ya. Tapi hari ini Kak Aziz lagi ngebahas tentang kesehatan mental terhadap anak gitu. Kamu udah pernah dengar belum tentang hal itu? Pernah sih Kak, pernah. Pernah ya? Dengernya gimana? Tentang kayak sekarang banyak anak kecil yang udah kena, mentalnya itu udah kena gitu. Mentalnya udah kena, ya mungkin dia di ultimatum sama orang tuanya sendiri kali ya. Jadi dia mentalnya kena ya. Iya. Tapi ya Nazira ya, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental anak ini, menurut kamu penting nggak sih? Kamu sebagai orang dewasa, kalau mamanya di rumah ada adik ataupun saudara yang masih anak-anak, itu memperhatikan ataupun peduli terhadap kesehatan mental mereka, itu menurut kamu penting nggak? Penting banget sih Kak ya, karena kan kesehatan mental kan harus dijaga dari sedini mungkin ya, biar nanti pas kedepannya, pas mereka udah dewasa ya, mereka bisa tumbuh sesuai dengan baik gitu ya. Gak ada gangguan-gangguan di mental ataupun di jiwa mereka gitu. Oke, bener juga sih ya pemirsa ya, karena kalau kita ngomongin hidup di dunia ini agak lumayan berat ya Nas ya. Berat nggak sih menurut lo? Ya sedikit berat lah. Kalau tambah dewasa gitu ya. Tambah dewasa, ada lagunya ya. Takut tambah dewasa. Takut tambah dewasa. Tapi kalau mamanya kita bisa apa ya, ibaratnya bukan menganggap sih, menghadapi itu semuanya dengan ringan dan dengan tersenyum, insya Allah akan mengurangi ya sedikit mengurangi beban-beban tersebut. Jadi jangan takut untuk menghadapi dunia pemirsa. Oke, kita lanjut lagi. Nas, kalau lu tahu nggak sih tanda-tanda dari anak-anak nih yang terkena mental health-nya itu seperti apa sih? Mungkin yang pertama itu dari perubahan perilakunya ya Kak. Perubahan perilaku ya, dulu mungkin biasanya gimana? Biasanya main-main sama teman biasa, mungkin sekarang lebih pendiam di rumah, lebih sering main gadget atau lebih sering menyendiri di rumah di kamar gitu. Oke. Kalau kayak gini gimana? Dulu anak-anak tersebut suka jualan donat, sekarang jualan bakso, itu ada perubahan perilaku. Itu nggak masuk ya? Masuk. Oh iya, itu pekerja keras namanya ya. Sejak kecil udah kerja keras. Masih kecil udah kerja keras. Iya. Terus ada lagi mungkin tanda-tanda yang lainnya? Mungkin dari selain perubahan perilaku. Emosinya ya Kak Emosi, ya. Mungkin misalnya diajak ngomong, tiba-tiba langsung emosi itu. Kadang yang bahaya lagi, belum diajak ngomong udah emosi. Iya. Nas. Itu belum diajak ngomong tuh ya. Itu menakutkan ya. Iya. Tapi memang kalau kita berbicara tentang kesehatan mental terhadap anak, memang kita
sedikit banyak sudah sering menemui anak-anak yang seperti itu ya. Jadi untuk orang tua nih pesannya adalah harus dijaga sedini mungkin. Tapi kamu penasaran nggak sih Nas, dari penjelasan ahlinya ataupun psikolog gitu kan ya, betapa pentingnya menjaga kesehatan mental untuk anak-anak? Penasaran? Penasaran banget. Oke, kalau kamu penasaran nanti kita lihat secara bersama-sama di kamera sana. Nanti kita bilang check it out, oke? Oke. 3, 2, 1, check it out. Iya, jadi mengelola emosi itu tidak hanya dewasa dan remaja ya, ternyata anak-anak pun perlu dikelola emosinya agar dia bisa bersikap lebih tenang gitu ya, tidak meledak-ledak gitu ya. Walaupun anak-anak ini masih labil ya, dia emosinya masih belum bisa terkontrol, belum bisa mengendalikan diri sendiri. Nah, ini perlu banyak tuntunan ini, pendampingan dari orang tua yang penting untuk mengelola emosi ini. Jadi si anak ini bagaimana dia bisa mengendalikan diri, dia bisa mengelola pikiran, dia bisa mengatasi permasalahan dia sehari-hari dengan baik gitu ya. Lalu bisa berinteraksi dengan baik dan gampang terganggu oleh lingkungan seperti itu. Di era sekarang ini nampaknya kita tidak bisa lepas dari gadget ya, atau HP atau bahasa Indonesianya gawai gitu ya. Banyak kasus terjadi anak-anak mengalami ketergantungan sama gadget ini. Nah, dampaknya pasti ini akan mempengaruhi kesehatan mental dia, kesehatan mental dan kesehatan emosinya dia gitu ya. Beberapa dampaknya mungkin akan mengalami dia ada perubahan perilaku nih ya. Jadi untuk gadget ini menyebabkan dia jadi gampang marah, gampang meledak-ledak, lalu agresivitasnya juga lebih tinggi. Biasanya anak-anak yang kecenderungan gadget ini gampang ngamuk gitu ya, anak laki-laki biasanya ini yang sering main game gitu ya, karena dia terpengaruh emosinya di dalam permainan game itu. Jadi dia jadi gampang ke-trigger, kecetus situasi di lingkungannya, misalnya dia lapar pun marah gitu ya, lalu tidak dituruti juga marah, tantrum seperti itu. Lalu selain ada perubahan perilaku ini, perubahan sekolah ini pasti ya, dia jadi males, nggak ada semangat, nilainya turun, bahkan tidak naik kelas gitu ya. Fokusnya jadi berbeda dari sekolah, dia fokusnya ke HP ya. Lalu selain itu ada gangguan-gangguan fisik yang lainnya, mungkin dia jadi ada gangguan tidur karena memang cahaya di dalam HP ini kan juga akan mempengaruhi hormon-hormon tertentu dalam anak ini yang akan mempengaruhi gangguan tidur dia dan gangguan lainnya ya, bisa sakit kepala, bisa sakit perut, atau mungkin juga sakit-sakit berat lainnya. Bisa juga ada yang mengalami ketergantungan gadget ini, jadi dia ada perilaku-perilaku yang tidak terkontrol gitu ya, gerakan-gerakan tubuh dia yang mengikuti kayak di game yang dia jalani gitu ya, dia terpengaruh tokoh di situ. Jadi ada gerakan-gerakan tubuh di bawah sadar yang dia tidak bisa kontrol. Nah, ini bahaya. Ini bisa mesti diterapi anak-anak seperti ini. Mungkin juga sampai memerlukan obat gitu ya. Ada juga kasus anak-anak yang mengalami edik gadget ini bisa sampai gangguan jiwa dan menjalani rawat inap di rumah sakit. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ya, untuk mengatasi ketergantungan gadget ini perlu ketelatenan ya, pendekatan yang konsisten juga, terutama ini peran orang tua sangat penting di sini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah komitmen dari orang tua dulu untuk bisa mengatasi gangguan gadget pada si anak gitu ya. Orang tua perlu kerjasama
Kalau memang dia tinggal satu rumah dengan orang tua, kalau memang satu rumahnya kadang dengan neneknya, kakeknya, atau budenya, tantenya. Nah, ini perlu satu keluarga diajak kerjasama untuk mengatasi itu, karena tidak ada keberhasilan kalau tidak ada komitmen dari satu keluarga. Jadi bisa dilakukan kepada anak untuk membatasi penggunaan gadget. Misalnya satu hari dia maksimal harus hanya bisa memakai 1 jam gitu ya, untuk free time-nya dia setelah dia sekolah, setelah les gitu ya, atau setelah beraktivitas ekstrakurikuler, dia bisa menggunakan waktunya itu mungkin 1 jam. Biasanya anak-anak yang ketergantungan ini bisa berjam-jam menggunakan gadget dan dia tanpa lelah, kadang nggak sampai tidur gitu ya, lupa makan, lupa tidur. Nah, ini yang harus perlu ditindaklanjuti segera. Jadi batasi penggunaan gadget mungkin maksimal 1 jam saja untuk si anak ini gitu ya. Dan perlu juga contoh dari orang tua bahwa pada saat-saat tertentu tidak diperkenankan si anak untuk menggunakan gadgetnya, biasanya di ruang keluarga atau di tempat makan. Ini perlu contoh dari orang tua, jangan orang tuanya juga asik sendiri terhadap HP gitu ya, tapi dia ngelarang, anaknya juga tidak akan mencontoh gitu ya, tidak akan mengabaikan juga gitu. Jadi ini perlu kerjasama satu keluarga untuk mengurangi penggunaan gadget ini. Nah, kalau memang anaknya ini susah, sulit, ya bisalah dibawa ke profesional, ke psikolog atau ke psikiater gitu. Ya, tips atau cara untuk membantu anak mengelola emosinya ini penting ya, karena ini memerlukan peran serta dari orang tua atau orang-orang di sekelilingnya. Yaitu yang pertama, orang tua bisa mengajari anak untuk mengenal emosinya terlebih dahulu gitu ya. Jadi orang tua perlu untuk memvalidasi emosi anak gitu. Misalnya dia lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa atau senang, yaitu pahamilah gitu ya, kenalilah gitu, dan si anak itu bisa gitu, dia tahu kalau oh saya lagi marah, saya lagi sedih, saya lagi kecewa. Ini coba orang tua coba validasi, jadi anak ngerti gitu ya, dia frustasi karena apa, dia mengalami stres karena apa gitu ya. Ini penting untuk validasi anak ini dari peran orang tua ini. Jadi orang tua juga bisa mengajari anak untuk mengenali emosinya lewat gambar-gambar gitu ya, bahwa anak lagi ini dalam kondisi lagi seneng gitu ya, lagi sedih, dari gambar-gambar ekspresi ya, atau dari dongeng-dongeng yang diceritakan oleh orang tua. Itu yang utama itu dulu, kenalkan berbagai ragam emosi kepada anak gitu ya. Lalu yang kedua, modelkan pengelolaan emosi yang baik. Jadi orang tua sebelum mengajari anak, orang tua perlu tenang dulu gitu ya. Orang tua juga perlu mengelola emosinya terlebih dahulu gitu ya. Jangan dia ngajari anak tetapi orang tua juga dalam kondisi yang lagi cemas, lagi hektik gitu ya, lagi buru-buru, lagi banyak urusan gitu ya. Ini tidak akan efektif. Jadi mengajari mengelola anak, emosi anak yang baik ini perlu contoh dari orang tua yang bisa bersikap tenang gitu ya. Dia bisa mengelola emosinya dengan baik dan anak pun bisa melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Lalu berikan ruang untuk mengekspresikan emosinya, emosi si anak ya. Orang tua perlu memberikan ruang. Kalau memang dia lagi jengkel, lagi kecewa, lagi marah, yaitu kita biarkan saja, kita berikan dia waktu untuk bisa mengekspresikan marahnya itu. Bisa dia juga dengan
bermain atau dia mungkin berlari gitu ya, dengan olahraga ya, sampai emosinya itu bisa tersalurkan, terekspresikan. Jadi jangan dipendam atau dilarang gitu ya. Jangan nangis, jangan marah, jangan sedih. Nah, ini biasanya yang orang tua lakukan seperti itu. Jadi si anak karena orang tua seperti itu, jadi dia terbiasa untuk memendam perasaannya, memendam emosinya, dan dia tidak bisa mengekspresikan, dan itu akan menjadikan dia tertekan ya. Lalu tips yang selanjutnya adalah ajarkan teknik relaksasi. Orang tua bisa mengajarkan si anak untuk teknik relaksasi sederhana, untuk nafas ya, atur nafas, ambil nafas, keluarkan lewat mulut gitu ya. Banyak teknik relaksasi yang bisa dilakukan, bisa dilihat di media sosial saat ini tuh banyak sekali. Nah, sebelum mengajarkan kepada anak, orang tua juga perlu untuk melakukan teknik relaksasi terlebih dahulu, baru diajarkan kepada anaknya ya. Lalu latih pemecahan masalah pada si anak. Misalnya dia memiliki masalah di sekolah, masalah dengan temannya, coba tanyakan apa yang dilakukan anak. Jangan langsung dinasehati, langsung digurui gitu ya, atau cara-caranya langsung didikte gitu ya. Coba anak untuk bisa berpikir, anak mengenali lingkungan, mengenali masalahnya, dan kita pancing sih apa yang bisa dia lakukan untuk memecahkan masalahnya. Nah, ini adalah untuk melatih dia untuk memecahkan masalah kehidupan dia sehari-hari. Lalu tips yang selanjutnya adalah berikan pujian dan dukungan kalau anak itu melakukan suatu hal baik gitu ya. Tidak mesti harus prestasi yang nilainya harus tinggi 10, 9, enggak juga. Misalnya melakukan hal baik, dia bisa menolong orang lain gitu ya, memberi orang lain, misalnya bersedekah ya. Kita kasih pujian kalau bahwa dia anak yang baik, anak yang pinter gitu ya. Lalu didukung juga kalau memang dia ada kesulitan untuk bersosialisasi. Lalu tips yang selanjutnya adalah konsisten dan rutin. Ini tetapkan aturan dan batasan yang di rumah itu membantu anak merasa aman gitu ya. Tidak semua itu terlalu dibiarkan permisif atau overprotective gitu ya, tapi ada si anak dibiarkan untuk berekspresi, mengeksplorasi diri dengan batasan-batasan tertentu. Tips yang selanjutnya adalah ajak bermain anak untuk aktivitas fisik. Ini bagus sekali untuk mengelola emosinya ya. Bisa dengan olahraga, bisa dengan bermain musik ya. Mungkin juga olahraga yang menimbulkan relaksasi seperti renang, berenang gitu kan, bagus ya. Kalau anak laki-laki ini kan biasanya ekstranya kan sudah bola, basket dan lain sebagainya yang sifatnya kompetitif, dan itu selalu memacu adrenalin dia. Kadang-kadang coba diajaklah untuk berenang, berkegiatan di luar, berekreasi seperti itu. Jadi ini membantu anak untuk mengelola emosinya. Kira-kira seperti itu tips-tips yang bisa dilakukan orang tua terhadap anak untuk melakukan mengelola emosinya. Untuk topik hari ini, mengelola emosi pada anak ini ini hal yang krusial ya, karena ini menentukan masa depan dia, bagaimana dia nanti bersikap, bagaimana dia nanti bisa bertindak dan mempengaruhi masa depannya. Mengelola emosi ini sepertinya hal yang penting ya dilakukan atau diajarkan pada anak sejak dini, karena apalagi anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan mental, dia akan mengalami trauma yang akan dibawa sampai ke dewasa, sampai masa depannya. Jadi ini adalah hal yang harus kita sadari, harus kita aware terhadap ini, dan peran orang tua sangat penting untuk ini. Bagaimana orang tua harus bisa melihat
mewaspadai perilaku-perilaku atau perubahan perilaku yang terjadi pada anak sekecil apapun. Nah, ini akan membantu anak untuk bagaimana dia mengelola emosinya, mengatasi gangguan kesehatan mental dan emosinya, dan dia akan menjadi anak yang sehat dan bahagia.